Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kita sekarang mau belajar matematika tentang kegiatan 63. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran, terlebih dahulu kita selalu mengingat selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak atau menghindari kerumunan. Baiklah, coba kalian buka buku paketnya pada halaman 26, yaitu kegiatan 63, menentukan jenis segitiga, menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di sini adalah yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kedua, menemukan dan memeriksa bilangan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, menentukan jenis segitiga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan buku paket di halaman 26. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dalil Pythagoras, yaitu pada segitiga ABC, di mana diketahui misalnya sisi sudut yang berada di hadapan sudut A misalnya adalah sisi A, kemudian sisi sikunya adalah B dan C. Atau kita perhatikan di sini pada gambar, C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga. Nah, sekarang kita perhatikan pada sisi C itu adalah sisi yang terpanjang, sedangkan A dan B adalah sisi siku-sikunya. Sekarang kita lihat dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, maka segitiganya ini adalah membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Coba kalian perhatikan dengan baik. Gambar yang kedua. Ya, kita lihat pada Pythagoras, kalau misalkan C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, sekarang kita perhatikan, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, lancip, dan segitiga tumpul? Nah, sekarang kita perhatikan. Dengan memperhatikan tadi gambar bahwa C pangkat 2, kalau C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Ya. Jadi maksudnya C pangkat 2 itu adalah sisi yang terpanjang. Jika sisi terpanjangnya kurang dari sisi siku-sikunya, maka itu adalah jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Ya.
Kemudian yang kedua, misalkan kita lihat kelompok bilangannya misalnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian selanjutnya kita perhatikan misalnya jika sisi miringnya lebih panjang dari jumlah kedua sisi siku-sikunya, maka terjadi sudut tumpul, segitiga tumpul. Seperti kita lihat pada bagian yang kedua, yaitu C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Sekarang kita perhatikan manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, coba kita perhatikan tadi, saya ulangi. Jadi kelompok 13, 9, 11. Jadi di sini sisi yang terpanjang adalah 13. Sedangkan sisi siku-sikunya adalah 9 dan 11. Jadi kalau misalkan 13 pangkat 2, jadi misalkan itu sisi miringnya adalah C, berarti C adalah 13, berarti 13 pangkat 2 sama dengan 169. Sedangkan 9 dan 11 itu adalah sisi siku-sikunya. 9 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 sama dengan 81 ditambah 121. Maka di sini kita lihat jumlahnya C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, seperti kita lihat pada bagian kedua ya. Saya ulangi, bagian kedua 8, 17 dan 15. Ya. Jadi di sini sisi miringnya adalah 17, sedangkan sisi siku-sikunya adalah 8 dan 15. Jadi setelah kita melihat tadi sifat kita lihat dari yaitu cara menentukan jenisnya segitiga, maka 8, 17 dan 15 itu adalah segitiga tumpul. Kemudian kita lihat yang berikutnya, sisi miringnya adalah 12, sedangkan sisi siku-sikunya adalah 5 dan 16. Maka setelah kita perhatikan di sini, maka 16 per pangkat 2 kita perhatikan, kemudian 16 pangkat 2 kurang dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka 16 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan kembali triple. Bagaimana menentukan triple Pythagoras, atau tri artinya 3, jadi 3 bilangan Pythagoras yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Kita perhatikan segitiga ABC, di mana sisi miringnya adalah C, sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, untuk menentukan apakah segitiganya siku-siku, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sekarang kita lihat contoh. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 adalah
merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sisi yang terpanjang itu adalah 5, sedangkan 3 dan 4 adalah sisi siku-sikunya. Jadi C sama dengan 5, A adalah 3 dan B sama dengan 4. Jadi C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sedangkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Maka 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka kita perhatikan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka ini merupakan bilangan triple Pythagoras. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Nah, sekarang kita lihat 10, 12, 14. Nah, sekarang C-nya sama dengan 14. Nah, C pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2. Jadi C pangkat 2 sama dengan 196. Kemudian kita perhatikan selanjutnya. Jadi kita lihat di sini A-nya 10, B-nya 12. Sekarang kita lihat apakah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ternyata kita sudah mengkuadratkan, hasilnya tidak sama. Maka ini dikatakan bukan triple Pythagoras. Nah, bagaimana anak-anakku bisa dipahami? Nah, jadi bisa diperhatikan juga buku paketnya sebelum. Baiklah, kita melihat bagian B. 7, 13, dan 11. 7, 13, dan 11. Sekarang C-nya atau sisi terpanjangnya adalah 13. Jadi C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 169. Nah, sekarang A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, 7 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 sama dengan 49 ditambah 121. Maka hasilnya adalah 169. Maka kita perhatikan di sini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yaitu. Nah, sekarang bisa kita melihat di papan tulis bagaimana menentukan bilangan triple Pythagoras. Bagaimana cara menentukan bilangan triple Pythagoras? Jadi cara menentukan bilangan triple Pythagoras. Ya. Jadi misalkan kita lihat misalnya ya. A-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian B-nya misalnya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Maka di sini kita lihat A pangkat 2 tambah B pangkat 2, kemudian A pangkat 2 kurang B pangkat 2, kemudian selanjutnya 2AB. Ya. Nah, sekarang A-nya 2, berarti kita kuadratkan ini. 2 kali 2 ditambah
B pangkat 2, 1 kali 1 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 2 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya. Kemudian berikutnya A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya 2AB, 2 kali A kali B. 2 kali A, 2 kali 2 dikali B, dikali 1. Berarti 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 1 4. Maka kita perhatikan di sini bilangan triplenya, yaitu bilangan triple yaitu ya kita lihat di sini 5 3 4 atau 3 4 5. Ya, kita bisa melihat dengan cara menentukan bilangan triple. Jadi syaratnya di sini A lebih dari B. Syarat A lebih dari B. Ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalkan di sini adalah 3, A-nya 3, B 2. Jadi syaratnya A lebih dari B. Nah, sekarang kita masukkan ini. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 menjadi 9 ditambah 4 sama dengan 13. Kemudian A pangkat 2 kurang B pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. Jadi ini saya pakai garis ya. Jadi ini 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 9. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini. Nah, kemudian selanjutnya 2AB, 2 kali A kali B, 2 kali 3 dikali 2 sama dengan 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. Ya, maka kita perhatikan di sini bilangan triple adalah 13 5 12. Ya. 13 5 12 atau 5 12 13. Bagaimana anakku, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, begitulah cara menentukan bilangan triple Pythagoras. Jadi ini, jadi 3 4 5 5 12 13. Ya, itu. Jadi syaratnya bilangan triple itu kalau misalkan kita mau lanjutkan lagi, bisa saja bilangan-bilangan triple ini dikalikan 2. Nah, dikalikan 2. Bagaimana? Nah, misalkan ini 3 4 5. Bagaimana melihat bilangan selanjutnya? Tentunya semua ini dikalikan 2. Jadi bisa kita mendapatkan bilangan triple yang lain. Jadi 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Jadi ini juga termasuk bilangan triple 6, 8, 10. Nah, selanjutnya lagi bisa lagi kita kali 2. Misalnya ini dikali 2 atau ini dikali 2. Ya. Bisa dikali 3. Ya, bisa dikali 3. Misalkan ini dikali 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi begitu cara menentukan triple Pythagoras. Apakah anak-anakku sudah bisa memahami? Ya.
Jadi tentu kalian sudah bisa memahami tadi syaratnya untuk menentukan bilangan triple yaitu A lebih dari B. Ya, jadi tidak boleh A-nya 2, B-nya 3. Ya, tentu tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Jadi A-nya misalnya 3, B-nya 1, ataukah A-nya 4, B-nya 2, A-nya 5, B-nya 3. A-nya 4, B-nya 1. Ya, seperti itu. Ya, seperti jadi ini yang kita perlu perhatikan ini. Ya, ini A pangkat 2 tambah B pangkat 2, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, kemudian 2AB. Maka terjadi bilangan triple Pythagoras. Apakah kalian bisa memahami? Ya? Iya. Tentunya kalian sudah bisa memahami kalau kalian memperhatikan dengan baik apa yang telah diperlihatkan di papan tulis, bahwa syaratnya A lebih dari B, ya. Ya, jadi untuk menentukan bilangan triple Pythagoras saya kira mudah apabila kita dapat memperhatikan baik-baik syarat-syarat atau rumus yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ya kita perhatikan atau saya memberikan contoh ya lebih mudah ya, bagaimana menentukan bilangan triple. Ya, misalnya ini tadi, misalnya bagaimana menentukan, tadi sudah mengerti kan bagaimana menentukan jenis-jenis segitiga. Ya, bisa saya ulangi kembali, misalnya ini, saya sedikit memberikannya bagaimana menentukan jenis segitiga. Misalnya ini. Ya, ini sudut siku-sikunya. Di hadapan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi kalau misalkan saya berikan nama di sini adalah C, di sini adalah A, di sini adalah B, tentu kita tahu bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiganya adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kalau misalkan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A pangkat 2 lebih dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, tumpul. Yang ketiga, jika B pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Bisa dipahami? Ya, itu saya kira sudah bisa dipahami dengan baik, karena yang dari kita lihat di sini adalah dalil Pythagoras. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal. Kita perhatikan contoh soal. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Ya, coba jelaskan. Nah, sekarang kita lihat C. C adalah sisi miring. C sama dengan 525 cm. Dikuadratkan menjadi 525 pangkat 2 itu hasilnya adalah 275.625. Itu sisi miringnya. Kemudian kita lihat sisi A. Sisi A 408 cm dan B
sama dengan 306 cm. Maka kita jumlahkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 menjadi 408 pangkat 2 ditambah 306 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 166.464 ditambah 93.636 menjadi 260.100. Ya, sekarang kita perhatikan apakah C sama dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, kita perhatikan C pangkat 2 tidak sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka bingkai jendela tersebut bukan persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah materi pelajaran yang Ibu bawakan apakah sudah bisa dipahami dengan baik. Ya. Jadi kembali kalian membuka bukunya, buku paket di halaman 28, 29, 30. Jadi kalian perhatikan yang baik. Kemudian ada latihan di halaman 31. Tolong diperhatikan halaman 31. Apa yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa memahaminya dengan baik. Jadi saya kasih tugas di latihan 63 nomor 1, 3 bagian. Kemudian nomor 2, 3 bagian. Ya itu ya sebagai tugas dan dikirim lewat WA-nya Ibu. Ya, jadi dikirim lewat WA masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk materi selanjutnya kalian pelajari kegiatan 65. Yaitu menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ya, baiklah, cukup sekian materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Semoga kalian bisa memperhatikan dengan baik, mengerti dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.